Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fitria Ramadhani dari kelas 11 MIA 4. Di video ini saya akan menjelaskan tentang organisasi-organisasi kebangsaan yang ada di Indonesia. Di antaranya ada Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indisi Party. Yang pertama ada Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo tidak dapat dilepaskan dari peran Dr. Wahidin Sudirohusodo saat ia mengadakan kampanye di kalangan priai Jawa untuk mengumpulkan dana belajar bagi pelajar yang cakap tapi kurang dalam bidang ekonomi. Dalam kampanye di Jakarta, Dr. Wahidin bertemu dengan Dr. Sutomo untuk membicarakan dana belajar yang dicetuskannya. Tetapi dalam diskusi tersebut, terjadi perubahan tujuan untuk mendirikan sebuah organisasi yang dapat menyalurkan aspirasi golongan priai. Akhirnya, pada tanggal 20 Mei 1908, Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan mahasiswa Setovia sepakat mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo. Dalam Kongres di Yogyakarta, tanggal 3-5 Oktober, terjadi perdebatan antara Dr. Haji Manwediyoningrat yang menganggap bangsa Barat lebih besar dari bangsa Timur, dengan Dr. Cipto Mangunkusumo yang menganggap sebaliknya, sehingga pada kongres tersebut terdapat keputusan sebagai berikut. 1. Budi Utomo membatasi kegiatannya hanya dalam lingkup Pulau Jawa dan Madura. 2. Menetapkan RT Tirtokusumo sebagai Ketua Budi Utomo. 3. Menetapkan Yogyakarta sebagai pusat organisasi. 4. Memfokuskan kegiatannya dalam bidang pendidikan dan budaya. 5. Mengubah slogan Budi Utomo dari perjuangan untuk mempertahankan kehidupan menjadi kemajuan yang serasi. Setelah diakui menjadi badan hukum resmi, Budi Utomo secara rutin memberi usul kepada kolonial Belanda. Di antaranya 1. Meningkatkan taraf pendidikan bagi penduduk pribumi dan priai. 2. Menyediakan beasiswa bagi pelajar pribumi. 3. Menambah sekolah pertanian. 4. Mendirikan sekolah kejuruan bagi pribumi dan perempuan. Pada tahun 1920-an, Kongres Budi Utomo memutuskan bahwa Budi Utomo bergabung dalam Federasi Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPKI. Mulai saat itu, Budi Utomo menjadi organisasi terbuka dan terima etnik lain. Dalam rapat pada bulan April 1935, Budi Utomo resmi melebur dengan Organisasi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI dan memfokuskan kegiatannya di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Berikut adalah gambar-gambar organisasi Budi Utomo. Yang kedua, ada Sarekat Islam atau SI. Sarekat Islam didirikan di Surakarta dengan nama Sarekat Dagang Islam atau SDI, yang dirintis oleh R.M. Tirto Wadisuryo tahun 1909, dengan tujuan melindungi hak-hak pedagang pribumi Muslim dari monopoli dagang yang dilakukan pedagang besar Tionghoa. Tahun 1911, Saman Hudi mengambil alih kepengurusan SDI dan berkembang pesat menjadi perkumpulan yang bertujuan untuk menghimpun para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan pedagang asing. Pada tahun 1912, H. Saman Hudi digantikan oleh Hajar Umar Said dan mengubah nama organisasi menjadi Sarekat Islam atau SI. Tujuan dari Sarekat Islam: 1. Memajukan kegiatan perdagangan. 2. Membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang urusan permodalan dan perdagangan. 3. Memajukan kepentingan jasmani dan rohani penduduk pribumi. 4. Memajukan pengajaran agama Islam. Sarekat Islam kemudian berubah menjadi partai politik dan memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia periode 1917 sampai 1920. Setelah Kongres 1921, Sarekat Islam terpecah menjadi dua kubu. Sarekat Islam Putih yang berasaskan kebangsaan dan keagamaan yang berpusat di Yogyakarta. Yang kedua ada Sarekat Islam Merah yang berasaskan komunis yang berpusat di Semarang.
Pada tahun 1923, Sarekat Islam berganti nama menjadi Partai Serikat Islam atau PSI yang berajaskan non-kooperatif, yang berarti tidak bersedia bekerjasama dengan kolonial Belanda. PSI bergabung dengan Federasi Permufakatan Perhimpunan Politik-Politik Kebangsaan Indonesia atau PPKI untuk menunjukkan tujuan kebangsaannya. Berikut adalah organisasi-organisasi Sarekat Islam. Yang ketiga, Indische Party. Indische Party berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi ini juga dimaksudkan sebagai pengganti organisasi Indische Bond sebagai kaum Indo dan Eropa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1898. Ketiga tokoh pendiri Indische Party ini dikenal sebagai tiga serangkai, yaitu Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Soehardi Sodjaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Indische Party merupakan organisasi nasional yang bersifat politik murni dengan semangat nasionalisme modern. Indische Party berdiri atas dasar nasionalisme yang luas menuju kemerdekaan Indonesia. Indonesia dianggap sebagai national home bagi semua orang, baik penduduk, bumi putra, maupun keturunan Belanda, Cina, dan Arab yang mengakui Indonesia sebagai tanah air dan kebangsaannya. Indische Party memiliki cita-cita menyatukan golongan yang ada di Indonesia dan tujuan Indische Party adalah meraih kemerdekaan Indonesia. Cara-cara Indische Party untuk mencapai tujuannya. 1. Memelihara nasionalisme Indonesia dengan meresapi cita-cita kesatuan bangsa bagi seluruh golongan. 2. Menghilangkan rasa kesombongan dan keistimewaan rasial dalam ketatanegaraan dan kemasyarakatan. 3. Menghindari usaha untuk membangkitkan kebencian agama. 4. Memperkuat daya tahan Indonesia dengan memperbanyak aktivitas. 5. Persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Memperkuat pertahanan bangsa. 7. Mengadakan unifikasi dan perluasan kegiatan. 8. Memperbaiki keadaan ekonomi bank terutama yang lemah. Permohonan Indische Party agar diakui sebagai badan hukum ditolak oleh Gubernur Jenderal Indebu dan menyatakan Indische Party sebagai organisasi terlarang. Soehardi Suryaningrat menulis sebuah buku yang berjudul All Ik Eens Nederlander Was, Seandainya Saya Seorang Belanda, dan menimbulkan reaksi keras dari pemerintahan Belanda. Oleh karena kegiatannya sangat mencepaskan pemerintahan Belanda, pada bulan Agustus 1913, ketiga pemimpin Indische Party dijatuhkan hukuman pengasingan. Dan berikut adalah gambar-gambar organisasi Indische Party. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.